Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Dwi Putri dengan NPM 2025435980 dari kelas R1S, jurusan Teknik Informatika Pagi Reguler. Di sini saya ingin memperlihatkan video program Pascal dengan menginput dan menampilkan biodata dari beberapa mahasiswa. Langsung saja kita masuk pada bagian kode programnya. Sebelumnya di sini kita akan menggunakan metode yang bernama repeat until. Lanjut, di bagian pertama ada type mahasiswa sama dengan record dan end. Ini seperti membuat wadah atau menyimpan data satu mahasiswa, dan record ini berarti adalah kumpulan beberapa jenis data yang sudah dikelompokkan bersama. Lalu di dalam kolomnya yaitu ada nama, NPM, jurusan, kelas, mata kuliah. Di nama itu kita memasukkan maksimal 50 karakter, di NPM itu maksimal 15 karakter, dan jurusan, kelas, dan mata kuliah itu teks untuk menyimpan informasinya. Lalu ada cons max underscore mahasiswa sama dengan 3. Di sini kita menentukan nilai tetapnya atau konstantanya. Artinya kita ini hanya bisa menyimpan maksimal 3 data mahasiswa. Tapi jika ingin lebih bisa disesuaikan saja. Lalu masuk kepada bagian deklarasi variabel atau yang bisa kita sebut sebagai var. Itu ada MHS sama dengan array buka tutup kurung 1 marks underscore mahasiswa of T mahasiswa. Ini array ini digunakan untuk menampung T mahasiswa itu sendiri yang sudah dijelaskan di atas tadi, yang sudah kita buat di atas tadi. Lalu ada I, J, titik 2 integer itu untuk variabel bilangan bulat atau integer yang dipakai sebagai penghitungnya, terutama untuk melacak data keberapa yang sedang diinput atau yang ingin ditampilkan nanti. Lanjut ke bagian lanjut underscore input titik 2 char. Variabelnya ini untuk menyimpan jawaban iya atau tidak. Nah, karena ini menggunakan char hanya satu karakter, maka kita menuliskan y atau n. Lalu ada total data titik 2 integer. Variabel ini untuk mencatat jumlah total data mahasiswa yang berhasil diinputnya. Lalu kita akan masuk pada kode program utamanya. Di sini ada inisialisasi dan tampilan awalnya. Di sini ada clear screen gunanya untuk membersihkan layar konsol, dan ada i.2 sama dengan 0 itu untuk menghitung data diatur ke 0 sebelum memulai menginputnya. Lalu saya menambahkan ada header atau tambahan untuk outputnya nanti, itu ada nama, kelas, dan NPM saya. Lalu ada proses input datanya untuk menggunakan loopingnya. Di sini kita menggunakan looping repeat until. Repeat until kita tulis di sini itu gunanya untuk program akan terus mengulang jika proses input datanya selama kondisi di akhir atau until itu belum terpenuhi. Dan di sini ada if i max mahasiswa then begin, dan lanjut input n dan break dan end. Lalu itu penjelasannya, jika penghitung i-nya itu sudah mencapai batas maksimal 3, maka program akan berhenti menginput secara sendirinya. Lalu ada i sama dengan titik 2. I plus 1 itu penghitung datanya akan bertambah 1. Jika sekarang menginput data ke 1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan lanjut pada bagian input data di write buka tutup kurung npm titik 2 petik tutup kurung titik 2 readline buka tutup kurung mhsi titik npm. Ini untuk meminta user atau kita memasukkan data seperti NPM, nama, kelas, mata kuliah, dan jurusan. Itu yang saya masukkan pada input datanya. Dan MHS buka tutup kurung i titik npm ini artinya
menyimpan data NPM yang diinput ke dalam array tadi, array mahasiswa di posisi ke I, misalnya MHS buka tutup kurung 1 di kolom titik NPM, seperti itu. Dan selanjutnya sama di nama kelas, mata kuliah, dan jurusan juga seperti itu. Lalu di sini ada mengkonfirmasi lebih lanjut apakah kita ingin mengulang atau stop sampai di situ. Ada write, buka tutup kurung, tanda petik, apakah Anda ingin mengulang program Y atau N. Readline, buka tutup kurung, lanjut, underscore input. Ini jika data belum mencapai batas, program akan bertanya kepada kita apakah kita ingin mengulang atau menginput datanya lagi. Dan masuk pada bagian until, buka tutup kurung, lanjut, underscore input sama dengan n, or buka tutup kurung, lanjut, underscore input sama dengan n kecil. Ini looping akan berhenti jika kita menjawab n besar atau n kecil, dan total data titik 2 sama dengan I itu setelah looping selesai, variabel total datanya akan menyimpan jumlah data yang berhasil diinput. Lalu proses menampilkan data setelah kita menginput 3 data itu. Di sini saya menambahkan clear screen untuk membersihkan layarnya. Lalu ada if total data lebih besar 0, then begin. Dan end ini untuk menampilkan output jika ada data yang berhasil diinput atau total datanya lebih dari 0. Lalu di sini saya akan menjelaskan untuk looping pada tampilan for dan do. Ada for j.2 sama dengan 1 to total data do, begin, dan end. Looping for ini akan mengulang dari j sama dengan 1 sampai j-nya ini mencapai total datanya. Contohnya itu kayak Redland, buka tutup kurung, nama mahasiswa, MHS, J titik nama. Di setiap perulangan, program akan mengambil dan menampilkan data mahasiswa dari array MHS ke posisi J-nya. Lalu readline itu untuk menunggu user menekan enter sebelum benar-benar ditutup. Sebelum saya menampilkan outputnya, saya akan menjelaskan dikit MHS. MHS itu saya menggunakannya, definisinya adalah sebagai mahasiswa untuk variabel utama yang digunakan untuk menyimpan seluruh biodata yang diinput. Dan MHS ini juga kita gunakan untuk array yang dapat menampung sejumlah tipe datanya seperti marks mahasiswa sama dengan 3. Ini elemen data bertipe yang T mahasiswa. Dan di setiap data nanti akan tersimpan melalui record, kayak seperti data nama, NPM, jurusan, kelas, dan mata kuliah itu sendiri. Lalu di sini kita akan merunning kode program yang sudah kita taruh di sini. Kita running kode program tersebut, lalu akan menampilkan hasil seperti ini. Hasil pertama yang akan ditampilkan yaitu header yang sudah saya tambahkan tadi di kode programnya. Di sini akan menampilkan header tersebut yang dimana ada judulnya itu tugas pemrograman 1, lalu ada nama, kelas, dan NPM saya sendiri, dan masuk. Lalu kita diminta untuk menginput biodata mahasiswa yang pertama. Di sini ada data mahasiswa ke 1, kita masukkan NPM-nya. NPM saya sendiri terlebih dahulu 2025 43500 namanya Nur Aziza, kelas R1S, mata kuliahnya pemrograman 1, dan jurusannya teknik informatika. Dan lalu jika kita tekan enter, maka nanti kita diminta untuk mengulang programnya. Kita akan ditanyakan apakah Anda ingin mengulang program. Jika kita ketik Y, maka akan menampil seperti ini.
kita diminta untuk menginput biodata mahasiswa kedua. Di sini kita taruh biodata mahasiswa kedua dengan nama misalkan Dwi, lalu NPM-nya 2025/33575, lalu kelasnya R1S, mata kuliahnya pemrograman 1, jurusannya sama teknik informatika. Lalu nanti kita akan ditanya lagi apakah Anda ingin mengulang program tersebut, kita akan jawab iya lagi. Lalu kita diminta untuk memasukkan data mahasiswa ketiga. Di sini kita masukkan NPM-nya 2025/33505 misalkan. Lalu kita kasih nama Putri misalkan, kelasnya R1S, mata kuliahnya pemrograman 1, dan jurusannya teknik informatika. Dan setelah 3 data ini kita isi, jika kita tekan enter, maka data akan tersimpan dan tampilannya akan seperti ini. Data biodata mahasiswa yang telah diinput telah selesai. Dan seperti ini tugas pemrograman dengan metode repeat until. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan penjelasan yang kurang jelas. Saya juga masih belajar, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.